Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maula di belakang 081 dari akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, mengenai informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, G. Ronald Daniel dan McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan aktivitas-aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lainnya. Lalu selanjutnya mengenai sistem pemrosesan transaksi, digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi pengguna yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Untuk contoh baganya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Figur 8.1 adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya mengenai tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku dan manajemen, serta arus data menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk contohnya, figur 8.2 adalah diagram konteks sistem distribusi, di mana sistem distribusi sebagai pusatnya, lalu akan menyalurkannya kepada pengguna, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Lalu selanjutnya mengenai subsistem utama dari sistem distribusi. Maksudnya adalah subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberikan pada nomor figur 8.3. Subsistem pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga adalah dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Gambar baganya bisa dilihat yang ada di slide. Pada figur 8.3 diagram nomor 0 sistem distribusi. Lalu selanjutnya mengenai sistem pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama, sistem entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Kemudian yang ketiga, sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Kemudian yang terakhir, keempat, sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari pelanggan. Untuk proses baganya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Figur 8.4 adalah perluasan dari sistem nomor 1. Selanjutnya mengenai sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, dan sistem utang dagang yaitu melakukan pembayaran. Untuk contoh pada baganya dalam figur 8.5, diagram nomor 2 sistem yang memesan persediaan pengganti dimulai melalui pembelian, kemudian penerimaan, dan yang terakhir utang dagang. Selanjutnya mengenai sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan dari data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat akuntansi telah digabungkan itu dinamakan buku besar. Terdapat dua subsistem yang terkait. Yang pertama, sistem pembaruan buku besar akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Kemudian yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Untuk prosesnya bisa dilihat pada figur 8.6, diagram nomor 3 sistem yang menjalankan proses buku besar. Dimulai dari memperbarui buku besar,
kemudian memperbarui manajemen. Lalu selanjutnya mengenai menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lainnya. Fondasi ini akan mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya mengenai sistem informasi organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran, memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Ada subsistem output yang terdiri atas yang pertama bauran pemasaran, subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran integrasi. Kemudian di dalam sistem informasi pemasaran ada juga basis data, dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem output. Kemudian ada subsistem output terdiri dari yang pertama sistem pemrosesan transaksi, kemudian subsistem riset pemasaran, dan yang ketiga subsistem intelijensi pemasaran. Lalu selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia, memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Untuk contoh, model sistem informasi sumber daya perusahaan dapat dilihat seperti yang ada di bagian figur 8.8. Selanjutnya mengenai sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan. Model sistem informasi manufaktur dapat dilihat pada figur 8.9. Kemudian ada sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Model sistem informasi keuangan dapat dilihat seperti yang ada pada figur 8.10. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau IaaS. Untuk model IaaS bisa dilihat seperti yang ada pada figur 8.11. Baik, selanjutnya mengenai manajemen hubungan pelanggan, yaitu manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Materi selanjutnya mengenai data warehouse. Untuk karakteristiknya, yang pertama kapasitas penyimpanan sangat besar, yang kedua data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru, yang ketiga data dapat diambil dengan mudah, yang keempat data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai sistem data warehouse. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang. Untuk area pengumpulan adalah tempat di mana data akan menjalani proses seperti ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Untuk model sistem data warehousing dapat dilihat pada figur 8.13. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Yang pertama bisa melalui tabel dimensi, kemudian bisa melalui tabel fakta, yang ketiga melalui paket informasi, dan yang keempat melalui skema digital. Selanjutnya mengenai penyampaian informasi, yaitu unsur terakhir dari sistem data warehousing. Ada yang dinamakan dengan drill through, kemudian throw up, kemudian drill across, dan drill through. Materi selanjutnya mengenai OLAP adalah segala jenis peranti lunak yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ada roll-up, kemudian yang kedua ada moll-up. Untuk roll-up yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, dan moll-up menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya mengenai data mining atau penambangan data adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar menggunakan data mining. Yang pertama verifikasi hipotesis,
mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutus untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Kemudian yang kedua ada penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis sistem penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai menempatkan data warehousing dalam perspektif, di mana kebutuhan akan data warehousing akan selalu ada sejak dulu. Namun, teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyimpanan data dalam paket-paket informasi yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis dan tak terbatas, dan OLAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.